Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Yola Media Vitaloka dari kelas 2B Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu IPAS. Baiklah Bunda, langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan. Di sini alat dalam keadaan rapi, bersih, dan cara kita posisikan secara ergonomis dan dekatkan kepada pasien. Setelah itu persiapan ruangan di dalam ruangan yang tertutup dan pencahayaan cukup, serta jangan lupa menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Langkah pertama adalah lakukan improve consent. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Yola Media Vitaloka, bisa dipanggil Bidan Yola. Ibu dengan Ibu siapa? Baik Ibu Tiara, di sini saya bertugas di ruangan ini. Saya akan memeriksakan pemeriksaan fisik Ibu. Nanti mungkin ada tindakan saya yang membuat Ibu kurang nyaman, tapi saya akan berusaha membuat Ibu senyaman mungkin. Apakah Ibu bersedia untuk bekerja sama dengan saya? Langkah selanjutnya adalah mengkaji data subjektif pada pasien. Ibu, apakah selama masa nifas ini Ibu mengalami keluhan? Ya, saya merasakan nyeri di bagian abdomen saya. Baik. Langkah selanjutnya adalah amati postur tubuh Ibu, pergerakan Ibu, kebersihan Ibu, dan ekspresi muka Ibu. Kemudian, memposisikan pasien senyaman mungkin. Ibu, apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi ini? Oh iya, Bu. Setelah itu, mencuci tangan dengan teknik yang baik dan benar, dengan teknik 7 langkah, dan mengeringkannya dengan menggunakan handuk bersih. Mengeringkannya dengan menggunakan handuk bersih. Langkah selanjutnya adalah memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Ibu sekarang silakan membersihkan atau mengeringkan ketiaknya, Bu. Ya, Bu. Kemudian ulangi selama 5 kali. Adik dia. Oh, warna putih. Permisi Bu. Ya, suhunya 36 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan nadi Ibu dan pernapasan Ibu. Kemudian melanjutkan pemeriksaan pada kepala Ibu. Ibu mau sebelumnya Ibu, apakah kepala Ibu selama masa nifas ini ada pembengkakan? Adakah rontok yang berlebihan Ibu? Berarti tidak ada indikasi ya Bu. Kemudian dilanjutkan dengan mengecek odema pada muka Ibu. Maaf ya Ibu. Maaf ya Ibu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada mata Ibu. Di sini kita lihat konjungtivanya, sklera, dan kelopak mata Ibu. Ibu, silakan menghadap ke atas Ibu ya. Konjungtivanya berwarna merah muda. Silakan melihat ke bawah Bu. Kemudian lakukan pemeriksaan pada hidung Ibu. Ibu, apakah pada masa kehamilan nifas ini Ibu mengalami indikasi seperti flu, adanya pembengkakan pada hidung Ibu? Sekarang dilanjutkan pemeriksaan pada telinga Ibu. Ibu, apakah pada masa nifas ini adanya pembengkakan pada telinga Ibu, Bu? Dilanjutkan pemeriksaan pada mulut Ibu. Bila ada indikasi. Ibu, apakah ada skorbut atau sariawan? Adakah karies atau gigi berlubang, Bu? Tidak ada ya, Bu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan leher pada Ibu. Di sini kita periksa vena jugularis, kelenjar parotis, dan kelenjar tiroid. Maaf ya Ibu. Ibu silakan menelan Bu. Sekali lagi Bu. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pada payudara Ibu.
Ibu, sekarang silakan angkat kedua tangannya, Bu. Ya. Kita lihat bentuk payudara Ibu simetris, tidak ada pembengkakan. Ibu sekarang turunkan tangan kirinya, tangan kanannya. Lakukan pemeriksaan pada payudara kanan kiri Ibu. Ibu, apakah ada rasa nyeri? Kita lihat puting susu Ibu, apakah menonjol, apakah datar dan masuk ke dalam. Kemudian tekan daerah areola Ibu, apakah ada ASI yang keluar. Ternyata ada. Kemudian lakukan pemeriksaan pada payudara kanan Ibu. Ibu silakan turunkan tangan kirinya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan payudara sebelah kanan Ibu. Ibu, iya. Lakukan palpasi pada payudara. Apakah sakit, Bu? Dan lihat daerah puting susu Ibu, apakah menonjol, apakah masuk ke dalam, dan apakah datar. Kemudian tekan daerah areola Ibu, apakah ada pengeluaran ASI atau tidak. Ternyata ada. Kemudian lakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu. Di sini kita lihat pada abdomen Ibu apakah ada bekas luka operasi atau tidak. Bu, maaf, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Ibu pernah operasi? Tidak. Jika tidak ada, lakukan palpasi uterus dan ukur TFU. Kemudian lakukan pemeriksaan jika uterus tersebut keras, maka uterus berkontraksi dengan baik. Jika tidak, lakukan meses uterus selama 15 detik. Kemudian lakukan palpasi pada kandung kemih Ibu. Kemudian melanjutkan dengan memeriksa diastasis recti abdominalis. Langkahnya adalah menganjurkan Ibu untuk tidur terlentang. Kemudian Ibu nanti mengangkat kepala Ibu tanpa bertumpu dengan siku Ibu dan melihat meraba berapa jarak rongga perut Ibu. Jika 1 sampai 2 jari itu berarti normal. Ibu, jangan bertumpu ya, Bu. Jaraknya adalah 2 jari, berarti normal. Kemudian melanjutkan dengan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Ibu, permisi ya, Bu. Di sini kita lihat apakah ada varises pada Ibu. Permisi, Bu. Kemudian lihat apakah ada odem pada kaki Ibu. Kemudian pada metakarpal kaki Ibu. Permisi, Bu. Maaf ya, Bu. Kemudian kita lihat bentuk kuku Ibu apakah pucat atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda Homan jika ada keluhan atau indikasi pada pasca persalinan 2 sampai 6 minggu. Dengan cara Bu, permisi Bu. Dengan cara tangan kiri menekan lembut pada bagian lutut Ibu dan tangan kanan melakukan dorsiflexial pada kaki Ibu dan tanyakan apakah pelvis, paha dan betis Ibu terasa sakit. Bu, apakah pelvis Ibu sakit, nyeri, paha Ibu, Bu, betis Ibu? Tidak ya, Bu. Dilanjutkan pemeriksaan pada bagian genitalia Ibu. Langkah pertama adalah memasang perla dan pengalas. Maaf Ibu, silakan angkat bokongnya Ibu. Kemudian memposisikan pasien secara litotomi. Kemudian membuka dup dan melihat lokea berwarna apa warnanya, jumlah dan baunya. Setelah itu memasang sarung tangan steril dan melakukan pulpa hygiene. Kemudian bersihkan labia mayora sebelah kiri, labia mayora sebelah kanan, labia minora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan, dan dari atas sampai ke bawah. Setelah itu, melihat adakah infeksi pada labia, perineum, dan uretra. Nyeri, Bu.
Bila ada luka perineum pada ibu, kita nilai apakah luka perineum ibu itu basah atau kering, dan ada tidaknya kemerahan, ada tidaknya rasa nyeri, kemudian jumlah dan frekuensi pengeluarannya kita lihat. Nyeri bu? Tidak ya bu. Ternyata luka perineum basah. Jika basah, keringkan dengan menggunakan kasa steril. Setelah itu memasang kembali pakaian bawah ibu dan melepaskan handscoon dengan pada air klorin dengan larutan 0,5%, melepaskannya secara terbalik dan rendam hingga 10 menit. Baiklah ibu, semua pemeriksaan sudah kita lakukan. Pada saat ini semua keadaannya dalam baik-baik saja dan normal. Nanti jika ada apa-apa silakan suruh anggota keluarganya untuk menghubungi saya. Bu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah membereskan alat. Kemudian mencuci tangan dengan teknik 7 langkah dan mengeringkannya dengan menggunakan handuk bersih. Dan mengeringkannya dengan handuk bersih. Langkah terakhir adalah lakukan dokumentasi. Baiklah bunda, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.